wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, terima kasih. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita alangkah baiknya menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu untuk menanamkan rasa nasionalisme kita. Oke, sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap, Bapak hitung 1, 2, 3, nanti mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku tak tumpah darah, di sanalah ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, untuk absensi Bapak sudah mengirimkan link di grup WA. Nanti kalian bisa mengisi sampai jam 10. Oke anak-anak, sudah paham? Oke anak-anak, kalau kalian sudah paham, silakan kalian mengamati video yang Bapak tayangkan di video ini. Dan jangan lupa untuk meresum dari hasil kalian mengamati video tersebut. Di antara syarat sahnya sholat adalah harus suci dari najis yang meliputi badan, baju, dan tempat sholat. Untuk itu, kami urai terlebih dahulu tentang najis dan cara menyucikannya. Berikut ini macam-macam benda najis. عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Anjing dan babi tergolong najis berat atau disebut najis mughalladh. Seumpama ada kotoran anjing di lantai, maka cara menyucikannya harus dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Untuk najis selain anjing dan babi, jika kelihatan mata, maka cara menyucikannya adalah dengan membuang benda najisnya.
Kemudian menghilangkan bau, rasa, dan warnanya. Bisa dengan menggunakan tisu, kain, atau serabut kelapa. Setelah warna, rasa, dan baunya hilang, kini tinggal mengalirkan air suci secukupnya. Berikut cara membersihkan najis kencing yang ada di lantai. Seumpama najis tersebut terdapat di pakaian, sedang kita tidak ingin mencucinya, maka bisa dengan membersihkan bagian yang terkena najis saja, sampai benda dan sifat-sifat najisnya hilang. Akan tetapi, jika najisnya tidak kelihatan mata dan sifat-sifatnya sudah hilang, maka cara membersihkannya cukup mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Ada dua kategori hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Untuk tata cara wudu yang baik, berikut kami tampilkan 3 macam wudu yang lazim dilakukan oleh khalayak umum. Pertama, praktek wudu di air pet. Kedua, praktek wudu di sungai. Dan yang ketiga adalah praktek wudu menggunakan air yang kurang dari 2 kula atau kurang dari 174,580 liter, seperti air 1 timba atau air yang tersedia di jeding-jeding terminal yang ukuran bak airnya terlalu kecil. Pertama-tama adalah siwak atau gosok gigi. Kedua, membasuh kedua telapak tangan disertai membaca ta'awud dan basmalah dengan niat melakukan sunat wudhu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sampai rata, dimulai dari bagian atas. Pada saat itu pula lakukan niat wudhu dalam hati. Sebelumnya disunatkan mengucapkan niat wudhu dengan lisan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardun lillahi ta'ala. Setelah basuhan merata, ulangi basuhan 2 kali lagi. Yang kelima, membasuh kedua tangan, dimulai dari ujung jari-jari sampai siku, dengan mendahulukan tangan kanan, masing-masing diulangi 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala, paling sedikitnya sehelai rambut, sebanyak 3 kali. Namun yang baik dengan cara mempertemukan jari telunjuk dan ibu jari berada pada pelipis, lalu mengusapkan jari-jari tangan dari bagian depan sampai belakang kepala dan dikembalikan lagi ke depan. Ketujuh, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali, yaitu dengan memutarkan ujung jari telunjuk pada lipatan telinga bagian dalam hingga lubang telinga, lalu memutar ibu jari pada luar daun telinga. Boleh kedua telinga diusap secara bersamaan, ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan istidhar dengan cara menempelkan telapak tangan ke telinga. Kedelapan, membasuh kedua telapak kaki sampai bagian atas mata kaki, dimulai dari ujung jari-jari kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah membasuh, disunatkan menyelat-nyelati jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan diakhiri kelingking kaki kiri. Dan yang terakhir adalah
Doa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dalam praktek yang ketiga ini perlu diperhatikan, mengambil air tidak boleh langsung menggunakan kedua tangan. Cara yang terbaik adalah dengan menggunakan gayung. Hal itu untuk menjaga kemurnian sisa air sehingga tidak menjadi mustakmal disebabkan bercampur dengan air yang sudah digunakan membasuh anggota wudhu. Kategori yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar bisa dihilangkan dengan cara mandi seluruh badan. Adapun caranya, sebelum mandi harus menghilangkan terlebih dahulu suatu apapun yang dapat menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, seperti cat, kotoran di bawah kuku, dan lain sebagainya. Kalau terdapat benda najis di bagian tubuh, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Disunatkan sebelum mandi melakukan wudhu terlebih dahulu. Setelah berwudhu, secara perlahan siramkan air ke bagian atas kepala, bersamaan dengan niat di dalam hati. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Bagi wanita haid, niat mandinya adalah Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil haidhi fardhan lillahi ta'ala. dan bagi wanita nifas, niat mandinya adalah sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'i hadatsin nifasi fardhan lillahi ta'ala. Lalu menyiramkan air ke tubuh bagian kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh seperti rambut, pusar, dan sela-sela lepatan anus. Bagi perempuan wajib membasuh bagian luar alat kelaminnya yang sekiranya tampak ketika duduk. Setelah basuhan merata, ulangi basuhan 2 kali lagi. Alternatif lain, jika tidak menemukan air atau berhalangan menggunakannya, maka bisa bersuci dengan melakukan tayamum, sebab tayamum dapat menjadi pengganti dari wudhu atau mandi. Adapun praktiknya, disunatkan mengucapkan niat dengan lisan. Nawaitu tayammum listibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Lalu menepukkan kedua telapak tangan pada debu, kemudian angkatlah kedua tangan sambil berniat di dalam hati. Setelah itu disunatkan meniup atau mengkibas-kibaskan telapak tangan agar tidak terlalu mengotori wajah dan telapak tangan. Kemudian usapkan pada wajah secara merata dimulai dari bagian atas. Jika dengan sekali tepukan masih belum rata, maka boleh menepukkan lagi. Setelah mengusap wajah, kibaskan terlebih dahulu kedua telapak tangan agar bersih dari sisa-sisa debu
yang telah digunakan mengusap wajah. Kemudian lakukan tepukan untuk kedua kalinya pada selain debu tepukan pertama. Usaplah tangan kanan dari ujung jari-jari sampai siku dengan menggunakan tangan kiri. Sedangkan usapan tangan kiri menggunakan tangan kanan juga dari ujung-ujung jari sampai siku. Setelah selesai, bacalah doa sebagaimana berwudu. Jika terdapat perban pada bagian anggota wudhu yang terluka, maka tayamum bisa menjadi penyempurna dari wudhu. Jika perban terdapat di tangan misalnya, maka lakukan wudhu terlebih dahulu. Ketika sampai pada bagian anggota tubuh yang terluka, usaplah perban dengan tangan yang sudah dibasahi. Lalu keringkan wajah dan kedua tangan dengan handuk. Kemudian lakukan tayamum dengan sempurna. Kini tinggal melanjutkan wudhu dengan mengusap sebagian kepala, mengusap telinga, dan membasuh kaki. Jika yang diperban pada bagian kaki, setelah tiba waktu membasuh kaki atau setelah mengusap kedua telinga, lakukanlah tayamum. Setelah mengusap perban dengan air, ratakan air dengan membasuh kaki yang sehat. Begitu juga di sela-sela pinggir perban.
Wah. Bukan begitu caranya. Kalau caranya begitu, kau telah melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, cara dudukmu salah. Kalau duduk begitu, bisa terkena percikan air. Yang kedua, kau menciduk air padahal airnya sedikit, dan itu mustakmal. Yang ketiga, kau membasuh tangan tadi, padahal wajahmu tadi belum rata, dibasuh dengan air. Karena air ini mustakmal, maka tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Nah, supaya air yang mustakmal ini menjadi suci kembali dan bisa digunakan untuk bersesuci, maka ada 2 cara. Yang pertama, digenapi menjadi 2 kulah. Nah, berhubung wadahnya tidak mungkin karena kecil, maka cukup diisi air supaya meluber, dan itu menyebabkan air menjadi suci dan mensucikan. Nah, sebelum saya ajari bagaimana cara berwudu yang baik, penuhin dulu timbanya. Cukup. Sekarang air ini sudah suci mensucikan karena sudah meluber tadi. Nah, sekarang saya akan mengajari Alfan bagaimana caranya berwudu yang baik. Ini pegang. Pertama, hendaknya menghadap kiblat dengan posisi duduk di tempat yang lebih tinggi agar tidak terkena percikan air. Kemudian, membaca basmalah ketika hendak membasuh kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Lalu, niat berwudu. Niat wudu dipertahankan dalam ingatan sampai saat membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air. Hal ini diulangi 3 kali. Setiap cidukan digunakan berkumur sekaligus menghirup air secara bergantian. Setelah itu, membasuh wajah. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai kedua tulang dagu. Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Hal ini diulangi 3 kali. Selanjutnya, membasuh kedua tangan dengan mendahulukan tangan kanan. Dimulai dari ujung jari-jari sampai siku-siku dan diutamakan sampai separuh lengan atas. Hal ini diulangi 3 kali. Setelah itu, sunnah tasbik atau menjalin kedua tangan. Seterusnya, mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang wajib diusap minimal sehelai rambut yang berada di batas kepala. Boleh rambut bagian depan, belakang, atas maupun samping selama masih berada dalam batas kepala. Oleh karena itu, tidak boleh mengusap ujung rambut yang terurai di luar batas kepala. Dalam mengusap kepala, disunahkan mengusap seluruh kepala. Caranya,
Letakkan kedua ibu jari di pelipis kanan dan kiri. Gerakkan telapak tangan dari bagian depan kepala sampai belakang. Kemudian kembali ke depan. Hal ini diulangi 3 kali dengan menggunakan air yang baru. Setelah itu, disunnahkan mengusap kedua telinga, baik luar maupun dalam. Cara yang utama, jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, sedangkan ibu jari ditempelkan pada daun telinga bagian luar. Kemudian, ibu jari dijalankan sampai daun telinga bagian atas. Setelah itu, lakukan istidhar, yaitu menempelkan kedua telapak tangan yang basah pada kedua telinga. Selanjutnya, membasuh kedua kaki dimulai dari ujung jari-jari sampai mata kaki. Disunnahkan membasuh sampai separuh betis. Wajib juga membasuh bagian yang berlubang atau pecah-pecah jika terlihat. Hal ini diulangi 3 kali. Setelah itu, disunnahkan menyelat-nyelati jari-jari kaki dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri. Hal ini dilakukan pada bagian bawah kaki dimulai dari kelingking kaki kanan dan berakhir pada kelingking kaki kiri. Pekerjaan-pekerjaan wudhu tadi tidak semuanya wajib. Yang wajib hanya niat yang dibersamakan dengan basuhan pertama pada wajah. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Semua itu harus dilakukan secara tertib. Yang awal diawalkan dan yang akhir diakhirkan. Setelah berwudu, disunnahkan membaca syahadah dan doa dengan menghadap kiblat dan mengangkat tangan serta menengadahkan wajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Bagaimana, Pan? Sudah paham? Paham, Ustaz. Oke anak-anak, untuk resume kalian bisa mengumpulkan via grup WA. Jadi nanti bisa menjadi nilai tambahan untuk kalian. Dan Bapak sudah menyiapkan post test untuk kalian kerjakan. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan baik dan dikumpulkan untuk nilai tambahan kalian. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, Bapak akan akhiri pelajaran pada siang hari ini ya. Tetapi ingat, minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana cara berwudu dengan benar. Jadi kalian besok sebelum harinya, hari H, kalian bisa belajar terlebih dahulu tentang berwudu, biar kalian di kelas itu bisa belajar dengan baik. Oke, kita akhiri pelajaran pada
Salam